Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Jaka Monangan dengan NIM F5512330. Di sini saya akan menjelaskan eh, analisis umum dan konsep dasar pengertian IRD atau Entity Relationship Diagram dan fungsinya dalam sistem basis data. Apa sih IRD itu? IRD itu adalah suatu alat visual yang digunakan dalam desain basis data itu sendiri untuk menggambarkan struktur logis dari sistem informasi. IRD membantu dalam merancang dan memahami bagaimana data saling terkait dalam suatu basis data. Seperti yang kita ketahui, IRD itu terdiri dari entity, atribut, dan hubungan atau relationship. Jadi entity itu seperti aktor atau seperti pemeran yang atau tokoh di dalam suatu basis data, dan atribut itu adalah sifat-sifatnya. Jadi kalau misalnya dalam basis data itu kita mengetahui entitinya itu apa, nah atributnya itu adalah kolom-kolomnya. Dan untuk relationship-nya itu adalah penghubungnya eh, antar entiti satu ini dengan entiti berikutnya itu apa sih hubungannya, apa sih relationship-nya. Nah, itu yang disebut dengan hubungan di ERD. Untuk contoh dari entitas itu mungkin seperti customer, employee, produk. Nah, itulah yang disebut dengan entitas. Sedangkan atributnya itu kalau misalnya di customer itu kita bisa menemukan customer ID, name, dan address. Untuk hubungannya atau relationship-nya itu contohnya seperti melakukan order, mengelola. Nah, itulah contoh-contoh seperti untuk hubungannya. Mungkin itu saja untuk dari ERD dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang dibahas teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Dwi Chandra Andika dengan NIM F551230028. Di sini saya akan menjelaskan entitas dan atribut yang ada di ERD yang kami buat ini. Di ERD yang kami buat ini ada beberapa entitas, yaitu seperti user, customer, supplier, menu, pesanan, detail pesanan, pembayaran, stok, stok bahan, dan laporan. Kemudian di dalam tiap entitas itu ada berbagai atribut seperti pada entitas user ada user ID sebagai primary key, ada username, ada password, dan juga role. Untuk di entitas customer di sini ada customer ID sebagai primary key-nya, nama dan kontak. Kemudian di entitas supplier di sini ada supplier ID sama seperti sebelumnya sebagai primary key-nya, nama supplier, kontak, dan alamat. Kemudian di entitas menu, di situ ada menu ID sebagai primary key, nama menu, harga stok, dan kategori. Kemudian di entitas pesanan, di sini ada pesanan ID sebagai primary key, customer ID sebagai customer ID sebagai foreign key, kasir ID-nya juga sebagai foreign key, tanggal pesanan, total harga, status pesanan, dan status pesanan. Kemudian di sini ada detail pesanan seperti detail pesanan ID sebagai primary key, pesanan ID sebagai foreign key, menu ID sebagai foreign key, jumlah, dan subtotal, dan masih banyak laginya. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hubungan antara antar entitas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marvelus Demetrius Mait dengan NIM F551230033. Yang pertama itu ada entitas menu dan detail pesanan yang di mana mereka terhubung dengan hubungan one to many yang berarti satu menu eh, bisa eh, terdapat banyak detail pesanan, terdapat dalam banyak detail pesanan. Terus kemudian detail pesanan itu memiliki hubungan dengan pesanan yang di mana sama hubungannya one to many yang berarti satu pesanan bisa memiliki banyak detail pesanan. Terus kemudian hubungan pesanan dan pembayaran yang di mana hubungannya adalah one to one yang berarti satu pesanan memiliki satu pembayaran. Jadi satu pesanan hanya bisa dibayar dengan satu satu kali pembayaran. Kemudian yang di atasnya hubungan pesanan dan customer memiliki hubungan.
many to one atau one to many, yang di mana satu customer bisa melakukan banyak pesanan. Kemudian hubungan pesanan dengan user one to many atau many to one, yang di mana satu user bisa mencatat banyak pesanan. Dan juga user dan laporan eh, one to many juga, yang mana satu user bisa membuat banyak laporan. Kemudian yang terakhir, supplier dan stok bahan, yang di mana satu supplier bisa memasok banyak stok bahan. Jadi sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Halim dengan NIM F551230012 dan di sini saya akan menganalisis IRD untuk sistem kami yaitu sistem Joyce Cafe. Di sini IRD ini dirancang untuk mendukung sistem Joyce Cafe, mencakup proses inti seperti manajemen, pesanan, pembayaran, stok bahan, dan pelaporan. Pada manajemen pengguna atau user, sini menyediakan autentikasi dan otorisasi melalui tabel user, termasuk peran seperti admin atau kasir. Untuk manajemen pelanggan atau customer, sini menyimpan informasi pelanggan yang melakukan pesanan, berguna untuk pelacakan pesanan atau pelanggan loyal. Ketiga, manajemen menu memastikan semua menu tercatat dengan harga, stok, dan kategori. Stok ini akan berkurang setiap kali ada pesanan. Pada manajemen pesanan, di sini mendukung pencatatan pesanan lengkap dengan detail menu yang dipesan. Untuk detail pesanannya, di sini mencatat menu apa saja yang termasuk dalam satu pesanan dan jumlah. Lanjut ke manajemen pembayaran. Di sini mendukung pencatatan pembayaran untuk pesanan, termasuk metode pembayaran, jumlah bayar, dan tanggalnya. Untuk manajemen stok bahan, mendukung pengelolaan bahan baku yang disuplai oleh supplier. Informasi seperti jumlah dan satuan sangat penting untuk inventarisnya. Lalu laporan. Sini membantu kasir atau admin untuk membuat laporan terkait operasi dari kafe, eh, misalnya laporan pendapatan harian atau stok bahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Faril Antonio Hande dengan NIM F551230031. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya yaitu manfaat IRD dalam pengembangan sistem dan bagaimana membantu dalam pengelolaan data. Jadi manfaat dalam pengembangan sistem itu yang pertama membantu merancang struktur database di mana IRD memvisualisasikan hubungan antara entitas dan atribut, memudahkan perancangan database yang efektif. Yang kedua, mengidentifikasi kesalahan konseptual. Artinya, IRD membantu mengidentifikasi kesalahan logika dan inkonsistensi dalam perancangan sistem. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi. IRD memudahkan komunikasi antar pengembang, analis, dan pemangku kepentingan tentang struktur data. Yang keempat, membantu dalam normalisasi data. IRD membantu menghindari redundasi data dan memastikan integritas data. Yang kelima, menghemat waktu dan biaya. IRD meminimalkan perubahan besar pada tahap pengembangan lanjutan. Ya, selanjutnya, manfaat dalam pengelolaan data. Yang pertama itu mengorganisir data, di mana IRD memudahkan pengorganisasian data menjadi entitas dan atribut yang logis. Yang kedua, meningkatkan integritas data. IRD membantu memastikan konsistensi dan akurasi data. Yang ketiga, mengoptimalkan query, artinya IRD membantu merancang query yang efektif dan efisien. Yang keempat, membantu dalam pengembangan data. IRD membantu mengidentifikasi potensi kelemahan keamanan data. Yang kelima, memfasilitasi pemeliharaan data, di mana IRD memudahkan pemeliharaan dan pembaruan data. Baik, cukup sekian pembahasan IRD dari kelompok kami. Saya ucapkan banyak terima kasih.